Mulai tahun 1991 di Da Nang, Vietnam, kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bernama Moody. Ketika dia mencoba kembali ke tempat persembunyiannya, dia melihat beberapa orang mati. Dan menemukan seorang gadis bersembunyi di lemari. Nama anak itu adalah Anna. Dia tampak ketakutan karena dia membunuh penjahat-penjahat itu. Karena penjahat-penjahat itu menculiknya dan membunuh keluarganya. Mengetahui situasinya, Moody mencoba menenangkan Anna dan mengajaknya pergi. 30 tahun kemudian, di Bukares, Rumania, seorang pria bernama Vali diculik oleh orang yang tidak dikenal. Mereka menuntut uang tebusan sebesar 3 juta euro dari ayah Vali. Mengetahui hal ini, ayah Vali mengirim beberapa orang ke pertemuan tersebut. Jadi sudah pasti ayah Vali bukanlah orang yang sembarangan. Ketika mereka memeriksa mobil penculik, mereka hanya menemukan seorang wanita, ternyata Anna, yang sekarang sudah dewasa. Setelah memastikan aman, mereka membawa Anna untuk menemui ayah Vali, yang bernama Don, yang mengatakan bahwa dia memiliki uang yang mereka minta. Dia mengancam akan mendapatkan uang kembali jika dia mendapatkan putranya. Anna mengatakan bahwa dia tidak datang untuk uang, tetapi ingin membunuh Don. Setelah membunuh Don, Anna dengan santai berjalan keluar melewati penjaga, karena sudah ada Moody yang membantu dengan snipernya dari kejauhan. Dan setelah itu, mereka mendapatkan 7 juta euro untuk pekerjaan ini. Mereka pun meninggalkan Vali di hutan dengan kondisi terikat. Setelah berkeliling dunia sebagai pembunuh, mereka akhirnya memutuskan untuk menetap di London dan menjalani kehidupan normal. Sekarang Anna tinggal di apartemen mewah dan memiliki toko yang menjual buku-buku kuno dan langka, sementara Moody sakit parah dan menikmati hasil kerja kerasnya, dan tinggal di rumah seperti bangsawan. Saat itu, di hari ulang tahun Moody, Anna memberinya sebuah gitar tua sebagai hadiah, yang tentu saja membuat Moody senang karena selama ini dia mencarinya. Dan kemudian Moody membawa Anna ke ruangan rahasianya dan memberikan sertifikat toko yang disewa oleh Anna, dan Moody mengatakan kepadanya bahwa ia sengaja membeli toko itu untuk Anna. Namun sebaliknya, Moody meminta Anna untuk mencari tahu keberadaan seorang anak bernama Lucas Hayes. Lucas adalah anak dari seorang mafia bernama Edward yang ia bunuh sebelumnya, dan sekarang Moody berniat untuk menebusnya dengan menjaga Lucas. Namun hingga saat ini dia belum menemukan keberadaan Lucas. Keesokan harinya, Anna pergi menemui sahabatnya Benny dan memintanya untuk melacak keberadaan Lucas. Ketika Anna kembali ke toko buku, dia kedatangan seorang pria bernama Michael untuk membeli sebuah buku cetakan pertama. Namun ternyata hanyalah triknya saja untuk berkenalan dengan Anna. Kemudian Michael juga memberikan nomor teleponnya, berharap Anna akan meneleponnya. Anna kemudian pergi ke Benny untuk mendapatkan flash disk dengan informasi tentang Lucas. Malam itu, Anna pergi ke rumah Moody dengan membawa flash disk. Ketika dia sampai di sana, dia menemukan Moody sudah mati.
Kemudian Ana pergi ke rumah Benny, dan Benny juga mati di atas setrika di toko laundrynya. Ana merasakan ada yang tidak beres dan bergegas ke toko untuk mengemasi barangnya. Namun di sana Ana juga diserang oleh dua pria bersenjata yang mencoba membunuhnya. Ana berpura-pura mati dan berhasil menipu mereka. Keesokan harinya, di warnet, Ana memeriksa isi flash disk yang diberikan oleh Benny, dan mengetahui beberapa informasi, bahwa Lucas lahir pada tanggal 5 April tahun 1990. Dan dikirim ke rumah sakit St. Quetirea pada tahun 1999. Dan Edward dibunuh pada tahun 1991. Dia meninggal dalam ledakan bom mobil, sebelum dia diadili atas kejahatannya. Edward sendiri adalah seorang mafia yang menjual senjata kimia, yang dipasoknya kepada pemberontak di Vietnam. Kita sudah tahu bahwa pelakunya adalah Moody, yang dibayar oleh orang lain untuk melakukannya. Jadi Ana berpikir pembunuhan Moody ada hubungannya dengan itu semua. Dia tertarik menyelidiki seorang pengusaha bernama Josino Fall, yang kini melanjutkan bisnis Edward. Dengan informasi ini, Ana pergi ke Da Nang, Vietnam. Di suatu pagi yang cerah, terlihat sekelompok motor besar yang dipimpin oleh seorang pria bernama Billy. Kemudian mereka dikejutkan oleh seseorang yang melaju di antara mereka. Dengan jengkel, mereka mendatangi orang itu, yang ternyata adalah teman lama Billy, Ana. Di sini, Ana menyerahkan sepeda motornya kepada Billy dan meminta Billy untuk mengatur pertemuan dengan Josino. Malam itu, mereka menghadang Josino saat dia dalam perjalanan kembali ke rumah. Tapi di sini Ana hanya memberikan nomor teleponnya agar Josino bisa menghubunginya jika ada pertanyaan tentang Edward. Beberapa hari kemudian, Ana juga menerima telepon dari Josino yang meminta Ana untuk langsung ke kantornya. Usai menjalani pemeriksaan keamanan, Ana dibawa ke kantornya. Josino bersama pengacaranya yang bernama Duquette. Di sini Josino menceritakan perjalanan bisnisnya dengan Edward, dan dia bertanya mengapa Ana tertarik untuk menggali informasi seseorang yang telah meninggal 30 tahun yang lalu. Ana juga mengungkapkan bahwa bukan Edward yang dia cari, tetapi putranya, Lucas. Duquette yang mendengar hal ini, tiba-tiba menembak Josino dan bertanya siapa Ana sebenarnya. Namun tiba-tiba Ana langsung menyerang Duquette dan mencoba kabur. Ana terkepung saat mencoba melarikan diri. Dia dapat menyandera Duquette.
Tetapi sayangnya dia ditabrak mobil. Dan Anna ditangkap oleh Duquette. Duquette menyiksa Sun menginterogasi Anna di sebuah ruangan dan memaksanya untuk memberitahunya mengapa dia mencari Lucas. Namun meski disiksa secara brutal, Anna tetap menolak untuk memperlihatkan giginya. Tak lama kemudian, ia dikejutkan dengan kedatangan Michael. Michael memberitahunya bahwa dia dan Duquette bekerja untuk orang yang sama, tapi dia tidak terlibat dalam pembunuhan Moody dan Benny, hanya untuk memastikan pekerjaannya selesai. Setelah keluar, Michael meminta Duquette untuk berhenti menginterogasinya dengan kasar, dan dia akan kembali ketika kondisi Anna mulai membaik. Tapi tak lama setelah Michael pergi, Duquette mengirim 3 anak buahnya untuk membunuh Anna. Untungnya, Anna mengalahkan mereka dan kemudian melarikan diri. Setelah kejadian ini, Michael ke TKP. Dia mengatakan bahwa Anna tidak akan lari tetapi akan kembali memburu mereka. Anna ke rumah Billy. Di sana, dia bercerita tentang masa kecilnya. Dia dibantu oleh Moody untuk melarikan diri dari Vietnam dan merawatnya sampai dia dewasa. Quiet. Fuck you think I gave you the money? Karena itu, Anna merasa sangat berhutang budi kepada Moody dan berjanji akan membalas kematian Moody. Keesokan harinya, Anna pergi ke panti asuhan tempat Lucas tinggal dan menyamar sebagai pejabat pemerintah. Di sana, kepala panti asuhan memberikan data tentang Lucas yang ternyata datang silih berganti dengan nama yang berbeda, yaitu Christian. Kemudian dia juga mengajak Anna untuk bertemu dengan Lucas, yang berada di sebuah ruangan, tetapi kepala panti asuhan ini mengatakan kepadanya bahwa Lucas tidak dapat berbicara karena tuli dan bisu sejak berusia 6 tahun. Saat Anna hendak pergi, Anna menerima telepon dari Michael yang memintanya untuk bertemu, dan Michael mengatakan kepadanya bahwa dia bisa memberikan informasi yang dicari Anna. Malam itu, mereka juga bertemu di sebuah restoran di lokasi yang telah ditentukan. Di sana, Anna mengarahkan pistol dari bawah meja dan meminta Michael untuk menceritakan semuanya, tetapi Michael juga mengarahkan pistol ke Anna, yang akhirnya memutuskan untuk menunda pertarungan mereka. Pada saat yang sama, Duquette mengetahui pertemuan mereka dan menjadi curiga terhadap Michael, yang kemudian membayar preman lokal untuk membunuhnya. Di sisi lain, Anna pergi ke kediaman Duquette dan menyiksanya dengan kasar. Michael pun tiba, dia menemukan Duquette mati tergantung di kamar mandi. Pada saat yang sama, dia juga menerima telepon dari Anna. Dia memberitahu bahwa dia mendapatkan informasi yang dia inginkan. Ternyata Anna masih ada di sana dan terjadilah perkelahian. Mereka tampaknya saling menyukai dan memutuskan untuk melanjutkan pertarungan di tempat tidur. Ketika Anna pergi dari sana, Anna tiba-tiba ditembak oleh salah satu anak buah Duquette. Untungnya dia diselamatkan oleh seorang pria misterius, yang ternyata adalah Moody yang masih hidup. Melihat hal itu, Anna kaget dan langsung memeluk Moody. Sambil merawat luka Anna, Moody mengatakan kepadanya bahwa dia memalsukan kematiannya. Dengan menghancurkan wajah orang yang ingin membunuhnya. Di lain tempat, terlihat Michael yang sedang berbincang-bincang dengan bosnya perihal Anna, yang ternyata bosnya ini adalah Edward yang masih hidup.
Mengetahui bahaya yang akan menimpanya, Edward lalu meminta Michael untuk mengatur pengamanan yang super ketat, karena mengingat dia akan mengadakan sebuah pesta besar dalam rangka penjamuan para orang kaya. Ketika pesta sedang berlangsung, nampak Michael yang dibuat sedikit tegang dan juga bimbang, karena seperti yang kita tahu kalau Michael menyukai Anna, namun di lain sisi dia juga harus melindungi bosnya. Saatnya Edward naik ke atas panggung untuk menyampaikan kata sambutan, terlihat Anna yang masuk menyamar sebagai pelayan, namun penyamarannya tersebut diketahui oleh Michael yang kemudian terjadilah kekacauan. Anna yang berusaha kabur terus dikejar oleh Michael, sementara Edward langsung mengamankan diri ke tempat persembunyiannya. Edward yang sendirian sedang mengawasi kamera pengintai. Tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Moody. Di sini terungkap, ternyata dulu Edward pernah membayar Moody untuk membunuhnya dengan menggunakan orang lain sebagai korban, agar semua orang menganggapnya sudah tewas dan dia akan terlepas dari hukuman penjara. Moody mengatakan bahwa kedatangannya kemari untuk menyelesaikan tugasnya yang sempat gagal. Ternyata Moody datang dengan membawa bom dan memutuskan untuk mati bersama Edward, karena Moody berharap dosanya bisa diampuni dengan cara ini. Sedangkan di luar Michael berhasil menemukan Anna. Michael lalu bertanya mengapa Anna tidak menembak Edward yang padahal dia memiliki kesempatan untuk itu. Anna pun mengatakan kalau itu bukanlah rencananya. Setelah ledakan itu, Michael mendapatkan pesan dari Anna yang menyuruhnya datang ke suatu tempat. Sedangkan Anna yang terluka parah ia lalu pergi ke tempat masa kecilnya dulu, yang membuatnya teringat dengan tragedi yang menimpa keluarganya, yang dimana ayah, ibu dan adik-adiknya dibunuh tepat di depan matanya. Namun Anna yang bernasib baik, ia berhasil mencuri pistol milik para penjahat itu dan berhasil membunuh mereka, yang kemudian ia ditemukan oleh Moody. Tidak lama kemudian, Michael pun tiba. Anna mengatakan kalau dia sudah lelah dengan semua ini, dan dia ingin hidup damai, namun semua itu tidak bisa ia dapatkan jika Michael masih hidup. Sehingga terjadilah saling tembak di antara mereka. Beberapa saat kemudian terlihat satu orang yang keluar dari pintu dan orang tersebut adalah Anna. Selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.